Assalamualaikum. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja di mata kuliah Sistem Informasi. Kelompok kami kelompok pertama perkenalan. Nama saya Muhammad Mafi Nurandi dengan NIM 130 117 4. Nama saya Muhammad Zikri Syahbani dengan NIM 13011174036. Nama saya Muhammad Syahir Afsanjani dengan NIM 130 117 4181. Dan nama saya Rafaldi Gilang Azhari dengan NIM 13011743003. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari NetHost merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan akses yang pada awalnya bernama John. Berdiri pertama kali di kawasan Jatinangor pada tahun 2008. Selanjutnya, visi dari NetHost merupakan connecting youth and community. Selanjutnya merupakan visi dari perusahaan NetHost. Visi dari perusahaan NetHost ada 4. Pertama, providing electronic infrastructure, developing community media portal with smart content, continuous improvement to achieve customer satisfaction, dan growing. Sekarang ini adalah permasalahan yang terjadi sebelum adanya sistem informasi yang kami buat ini. Pertama, sulitnya hubungan komunikasi antar divisi dalam perusahaan NetHost dan memperlambat kinerja pegawai. Yang kedua, ada proses penyelesaian pengaduan pelanggan yang kurang efektif dan lama. Yang ketiga itu proses absensi yang masih manual dan rentan untuk dimanipulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsionalitas dari sistem NetHost ini yang dibangun. Ada 4. Yang pertama ada remote access, di mana remote access ini yaitu sebuah sistem di mana harus bisa dijalankan secara online kapan saja, di mana saja, dengan media apa saja, dengan di jarak jauh. Yang kedua ada sistem error handling, di mana sistem error handling ini yaitu sebuah sistem yang terlebih dahulu harus melakukan login, dan jika terjadi kesalahan atau error, maka sistem harus mengeluarkan deskripsi, yaitu teks penyebab error itu terjadi karena apa. Dan yang ketiga, sistem haruslah safety. Jadi sistem yang digunakan ini harus aman untuk pemakainya dan tidak memakai penggunanya nantinya. Dan yang terakhir ada efisiensi, di mana efisiensi ini itu sebuah sistem perlu menampilkan fungsi-fungsi yang seefisien mungkin sehingga setiap fungsi yang terjadi dapat dimengerti oleh penggunanya, baik itu user interface ataupun user experience-nya. Selanjutnya ada usability dari sistem NetHost. Di usability ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada standarisasi GUI. Jadi GUI yang digunakan ini harus bisa digunakan pada website, dan GUI haruslah simple atau dapat dimengerti sehingga dapat dipakai dan mudah dipelajari oleh user, di mana user dapat bervariasi dari yang berpengalaman di mana pertama kali menggunakan sistem GUI ini hingga user yang sudah bisa memakainya. Dan yang kedua ada kemudahan akses. Di kemudahan akses ini yaitu di dalam aplikasi haruslah memudahkan penggunanya, di mana aplikasi harus terhubung dengan sistem informasi lainnya dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi ini yaitu dengan adanya sistem ini, efisiensi dalam pengolahan data akan lebih efisien dalam penyimpanan, pengolahan, dan lain-lain pada perusahaan NetHost ini, dan membantu banyak kegiatan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat ada mudah diingat, di mana mudah diingat ini yaitu aplikasi yang digunakan haruslah mudah diingat sehingga user tidak perlu lagi mempelajari jika ada fitur-fitur
atau user yang baru, usability ini akan berhubungan dengan standarisasi GUI, akan memudahkan user untuk menggunakan aplikasi ini dan jika ada terjadinya pengupdatean di Oke, saya akan menjelaskan reliability system methods. Jadi reliability system methods ini ada dua, yaitu akurasi 100%. Akurasi adalah hal terpenting pada sistem ini. Kesalahan dalam sistem akan menimbulkan dampak yang cukup besar dalam pengembangan sistem dan strategi bisnis yang dilakukan. Nah, sehingga akan dilakukan penelitian pada akurasi pengelolaan data pelanggan sehingga akurasi yang dihasilkan adalah 100% benar. Contoh yang kedua, availability 98%. Sistem ini akan diakses oleh user minimal 98% dari waktu yang ada. Sistem harus bisa dipakai secara live 24 jam dan online kecuali dalam masa maintenance. Oke, tujuan adanya sistem informasi bagi Netos adalah yang pertama, memperbaiki permasalahan yang ada dan membantu meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di layanan Netos. Dan yang terakhir, ketiga, mendata absensi pegawai secara akurat. Jadi ini akan menjelaskan bagian inti dari sistem. Pertama, kantor dapat melakukan komunikasi, kirim pesan, melihat pesan, dan melihat pengaduan. Oke, saya akan membacakan tentang PSBB tadi. Ini tujuan dari PSBB tadi adalah sebuah studi yang bertujuan untuk melayakan implementasi sebuah bisnis. Sedangkan aspek-aspek yang dianalisis dalam PSBB adalah aspek-aspek seperti financial benefit, yaitu dapat mengikuti keuntungan untuk perusahaan macroeconomic benefit, social benefit, yaitu manfaat didapatkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan proyek tersebut. PSBB ini akan dibatasi dari segi operasional, struktural, teknikal, skill, ekonomi, dan legal study. Manajemen summary. Permasalahan di dalam DevOps ini itu ada tiga dalam bentuk high, mid, dan low. Problem pertama, komunikasi antar divisi. Timingnya sangat tinggi, high. Masalahannya, rate-nya high juga, efeknya juga high. Next prosesnya yaitu bisa melakukan komunikasi antar divisi. Yang kedua adalah pengaduan pelanggan. Timingnya juga high, rate-nya high, efeknya juga high. Pelanggan bisa melapor aduan secara efisien. Yang ketiga, pengabsenan online. Timingnya low, rate-nya low, rate-nya medium, efeknya high. Dapat melakukan pembayaran yang lebih mudah. Utilization, tujuan yang ingin dicapai, dapat membuat sistem informasi yang membantu dalam komunikasi antar divisi secara formal. Progres dari pembuatan sistem informasi saat ini masih pada tahap awal, masih banyak dibutuhkan dalam pengembangan. Dari segi bisnis proses masih dibutuhkan beberapa pointer untuk mendapatkan secara lengkap dapat didapatkan melalui wawancara. Proper system, deskripsi proper sistem yang akan kami bangun membantu komunikasi antar divisi di perusahaan media layanan internet Netos, di mana sistem ini akan mengirimkan pesan ke satu atau lebih dari satu divisi untuk mempermudah komunikasi antar divisi, catat absensi, staf Netos, dan dapat membantu aduan atau komplain layanan dari pelanggan. Sistem ini bersifat online, sehingga dapat diakses di mana saja tanpa harus membawa komputer atau laptop, sehingga dapat diawasi lebih mudah dan dapat pengawasan yang lebih. Sistem ini juga dapat digunakan di berbagai perangkat karena berbasis web, sehingga tidak perlu menginstal di perangkat baru yang membuat aplikasi ini sangat mudah
menggunakan dan simple. Peningkatan sistem ini dibanding manual tanpa sistem adalah menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan membantu pegawai dalam pelaksanaan layanan NetHost, serta konsepnya yang website membuat dapat digunakan dimanapun tanpa harus bawa laptop atau komputer. Time and resource cost. Estimasi waktu menyelesaikan sistem ini adalah 1 bulan. Impact. Dampak dari lebih cepatnya komunikasi antar divisi dapat meningkatkan kinerja para karyawan yang terlibat dengan evaluasi kinerja perusahaan serta mempercepat penyampaian dan pengiriman informasi. Organizational impact membantu mempercepat kinerja para pegawai dalam pekerjaannya dan pegawai tidak perlu lagi sistem ini karena sistem dibuat tidak perlu mempelajari lagi sistem ini karena sistem yang dibuat sudah diproduksi dengan tampilan IDX yang baik. Operational impact mempercepat komunikasi antar divisi, menghemat waktu pekerjaan, dapat memantau kelayakan sistem internet tersebut, memudahkan absensi pegawai. Dari teknologi informasi dari kita dan lain akan menggunakan input dan komunikasi antar selanjutnya poin link to user sama kata user itu karyawan network itu casing background dan saya menggunakan satu dengan baik ya karena kita dulu dan kita yang berbuat dan kita perjuangkan usability of the program. Tetapi waktu pelarian tidak memakan waktu sampai terbaik karena iya kalau tidak dalam atau bisa dokumentasi gitu kan informasi mengenai pembuatan laporan prosedur pengadaan dan saya akan sudah tadi tinggal
Yang selanjutnya adalah requirement management plan. Nah, requirement management plan ini adalah dokumen yang berisikan tentang bagaimana requirement akan dianalisis, didokumentasi, serta bagaimana requirement tersebut dikelola di dalam proyek ini. Pada RMP ini yang akan dibahas adalah tentang sistem informasi pada NetHost untuk mempermudah operasional dalam kantor NetHost. Nah, untuk tujuan dari requirement management plan ini ada dua. Yang pertama adalah untuk menetapkan dan mendokumentasikan pendekatan sistematis dalam mengatur dan mendokumentasikan rancangan sistem informasi pada perusahaan NetHost yang dibuat. Yang kedua, rencana ini juga menetapkan proses untuk mempertahankan kesepakatan antara klien dan tim proyek tentang persyaratan produk sistem informasi pada perusahaan apabila terjadi perubahan nantinya. Untuk skop, rencana ini memberikan pedoman pengelolaan sistem informasi perusahaan agar terarah dan disiplin dalam pengerjaan proyek dan bermanfaat penuh bagi perusahaan NetHost tersebut. Sistem informasi yang akan kami bangun meliputi aplikasi untuk mempermudah komunikasi antar divisi, menu untuk pengaduan pelanggan, dan menu absensi. Nah, jadi dokumen ini berisi perincian spesifik dan strategi untuk mengelola kebutuhan proyek di perusahaan NetHost. Dokumen ini juga merinci bagaimana kebutuhan diorganisasikan dan diolah dalam sistem informasi NetHost. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana kebutuhan tersebut akan didefinisikan, ditetapkan, dan dimodifikasi. Dokumen ini juga menjelaskan proses manajemen perubahan untuk kebutuhan, termasuk alur kerja dan kegiatan yang terkait dengan mempertahankan kontrol terhadap kebutuhan proyek. Kebutuhan yang dimaksud berpacu dalam dokumen stakeholder request yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini saya akan membacakan tentang software requirement specification. Yang pertama ada introduction. Jadi, software requirement specification atau disingkat dengan SRS dapat diartikan sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Nah, di suatu dokumen ini menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software, yang dimana pada dasarnya SRS ini yaitu suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya sudah mengikuti standarisasi IEEE. Yang selanjutnya ada purpose dari dokumen software requirement specification. Jadi tujuan dari pembuatan software ini yaitu untuk mengoptimasi segala proses yang terjadi di dalam layanan perusahaan NetHost. Hal ini berlaku bagi sistem atau website yang tersedia. Selama ini proses komunikasi antar divisi yang dimulai belum efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, terutama dengan adanya internet, maka diharapkan dapat mempermudah segala kegiatan yang terjadi di dalam sistem ini, baik itu berhubungan dengan hubungan antar divisi, dan melihat pengaduan pelanggan terhadap layanan aplikasi NetHost ini. Nah, untuk bagian skopnya, ada pun ruang lingkup yang pembuatan software aplikasi web ini memiliki fasilitas. Pertama, sistem harus mampu menampilkan pesan antar divisi. Dua, sistem harus menampilkan laporan pengaduan masalah yang terjadi terhadap layanan NetHost. Tiga, sistem harus menerima pesan ke divisi lain. Dan yang terakhir, sistem mampu melakukan pengabsenan secara online. Nah, selanjutnya ada overall dari description-nya, yaitu dokumen ini berisi tentang pernyataan masalah yang dihadapi sistem saat ini, yaitu masih buruknya hubungan komunikasi antar divisi perusahaan di dalam NetHost, dan masih sulitnya melihat pengaduan dan pengguna dari layanan tersebut, yang juga menggambarkan kebutuhan yang diinginkan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut menjelaskan secara singkat fitur-fitur utama dan deskripsi singkat dari masing-masing sistem yang diusulkan, sehingga sistem ini dibuat agar pengguna dapat menyimpan rekap laporan keluhan pelanggan ke dalam laporan. Sistem ini dikhususkan untuk perusahaan NetHost. Software requirement
specification ini berisi perspektif detail produk dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan ini yang memberikan fungsi produk secara detail dengan karakteristik pengguna. Nah, untuk bagian selanjutnya ada specific requirement, yaitu berdasarkan produk perspektif terdapat kebutuhan utama yang diminta, yaitu pertama, sistem mampu mempercepat pertukaran informasi antar divisi. Terus sistem dapat menampilkan keluhan dari pelanggan dan memberi tanda apakah keluhan tersebut sudah diatasi atau sedang diatasi. Yang selanjutnya adalah sistem melakukan pengabsenan, yang dimana pegawai melakukan pengabsenan untuk memastikan data dan otomatisasi masuk ke dalam database dalam sistem ini. Dan yang terakhir ada supplementary requirement, di mana pengguna di dalam sistem ini dapat melakukan pertukaran informasi antar divisi dengan saling mengirim dan menerima pesan, dan juga dapat melakukan absensi langsung pada sistem serta dapat melihat apabila ada keluhan atau pengaduan dari pelanggan. Di mana requirement tambahannya yaitu yang pertama ada data user dan yang terakhir ada GPS. Udah. Cuk, yang terakhir ini kan? Kamu bisa kasih tahu ke saya? Oke. Ya. Supplementary certification. Sistem informasi pada bagian ini secara garis besar akan melakukan komunikasi, melihat dan mengelola data yang ada pada layar host. Dokumen ini juga dipakai sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat pembuatan sistem. Dokumen ini juga akan dipakai oleh klien sebagai pegangan jika ada kesalahan dalam pembuatan. Tujuan adanya dokumen ini juga agar sistem informasi lebih terarah dan dapat dijelaskan gambaran informasinya. Tujuan dari penulisan dokumen spesifikasi sistem ini adalah untuk memberitahu kepada pegawai yang terlibat mengenai sistem yang ada dan berguna untuk melakukan hubungan koordinasi antar divisi dan memeriksa keluhan dari pengguna layanan dan host. Sistem informasi di sini akan dijelaskan sebagai poin-poin spesifikasi tambahan pada sistem yang ada, baik itu yang pada use case juga yang tidak. Dokumen ini akan dipakai sebagai acuan dalam pembuatan sistem dan juga sebagai bahan evaluasi jika perkembangan evaluasi melenceng dengan tujuan awal pada saat penambahan kebutuhan yang ada. Baik, untuk bagian skopnya, di sini semua hal yang ada pada dokumen ini yaitu salah satu bagian dari kebutuhan komunikasi antar divisi dari perusahaan network ini atau batasan pada dokumen ini, yaitu dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi di dalam sistem ini. Dan untuk overview dari supplementary specification, yaitu menjelaskan tentang spesifikasi tambahan yang digunakan pada sistem informasi di perusahaan nethost, yaitu berbasis pada sistem yang digunakan, yaitu berbasis web dan akan mengatur hubungan komunikasi yang akan terjadi di dalam divisi dan menerima laporan data keluhan pengguna layanan nethost. 7. Desain constraint. Bagian ini menunjukkan segala kendala desain pada sistem yang sudah dibangun. Kendala desain mewakili keputusan desain yang telah diamanatkan dan harus ditaati. Pertama, kesesuaian browser. User dapat menggunakan setiap browser yang ada dengan update terbaru agar dapat melihat semua fitur yang ada pada sistem informasi. Contoh browser yang dipakai pada sistem informasi ini adalah Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, dan lain-lain. 2. Kesesuaian koneksi. Jaringan yang digunakan pada sistem informasi ini menggunakan jaringan lokal dan internet. Spesifikasi minimum perangkat. Untuk mengakses sistem informasi ini digunakan berbagai macam gadget yang mendukung penggunaan browser pada gadget tersebut karena aplikasi yang menggunakan web yang dapat diakses oleh banyak perangkat. 8. Online user documentation and help system requirement. Pedoman yang
saja untuk aplikasi ini akan disediakan dalam bentuk pengarahannya akan dilakukan penelitian secara langsung. 9. Purchase komponen, tidak ada komponen yang harus dibeli karena menggunakan sistem yang ada secara lokal dan menggunakan database nama pada proyek. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan dari prototipe yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada halaman login. Nah, jadi sebelum para pegawai itu masuk ke aplikasi NetHouse ini, para pegawai harus login terlebih dahulu. Nah, dan jika para pegawai itu belum memiliki akun, maka pegawai tersebut dapat melakukan register tersebut dengan mengklik here di sini. Nah, data yang dimasukkan ya seperti pada umumnya ya, ada username, nama lengkap, email, password, nomor telepon, dan di sini juga bisa memilih divisi. Nah, setelah memilih divisi, maka daftar. Nah, jika sudah terdaftar, maka pegawai tersebut dapat login. Nah, pada tampilan awal ini adalah tampilan sebelum user melakukan absen. Pegawai NetHouse disarankan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan absensi di mana pegawai NetHouse nantinya ini akan digunakan pegawai NetHouse untuk melakukan absensi masuk dan juga pulang. Untuk pertama, ini absensi masuk dulu. Lalu di sini adalah lokasi di mana pegawai itu bekerja. Lokasi ini lokasi kantornya. Lalu klik submit. Nah, dan tampilan awalnya akan berubah dan menandakan yang akan berganti akan muncul tampilan seperti ini yang bertuliskan Anda sudah melakukan absen masuk pada pukul 7.30. Nah, yang bawahnya Anda melakukan absen pulang. Nah, dan itu dilakukan saat pegawai akan pulang nanti. Nah, untuk selanjutnya saat pegawai akan pulang, maka pegawai melakukan absen pulang dan mengetikkan lokasi kembali, lalu klik submit. Nah, dan tampilan akan menjadi seperti ini yang menandakan bahwa Anda sudah melakukan absen pulang dan Anda sudah bisa pulang. Lalu untuk menu pesan ini ada pesan masuk, pesan terkirim, dan juga tulis pesan. Nah, untuk pesan masuk ini akan menampilkan informasi yaitu dari divisi mana dan isi pesannya apa. Nah, lalu selanjutnya adalah pesan yang terkirim. Nah, pesan terkirim ini berisikan informasi tentang kepada divisi apakah kita mengirim pesan dan isi pesannya apa. Lalu selanjutnya adalah tulis pesan. Nah, di tulis pesan ini kita bisa memilih kita akan mengirim pesan kepada divisi apa. Misal kita ke marketing support, lalu kita klikkan isi pesannya, kita ketikkan isi pesannya, dan kita juga bisa menambahkan file di sini, apakah itu foto atau yang lainnya. Lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim akan ada pesan seperti ini di atas ini yang menandakan pesan Anda telah terkirim. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pengaduan. Di menu pengaduan ini, pegawai akan melihat pesan yang berisi yang keluhannya itu apa dan statusnya bagaimana. Seperti contoh di sini keluhannya itu adalah internet down. Nah, statusnya itu belum diproses. Maka bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada keluhannya, pesannya, lalu alamat di mana pelanggan yang mengirim pengaduan ini dan statusnya juga. Lalu saat kita klik proses, maka status di sini akan berubah menjadi sedang diproses. Nah, setelah selesai diproses dan pengaduan ini selesai diatasi, nah klik lihat lagi dan pengaduan ini dan keluhan ini bisa kita klik selesai untuk menyelesaikan, untuk menandakan bahwa keluhan itu sudah diatasi.
Nah, dan status ini akan menjadi selesai. Lalu kita bisa menghapus agar tidak terlalu banyak pesan yang muncul di pengaduan. Itu saja hasil dari prototipe yang kami buat untuk NetHouse. Nah, setelah selesai semuanya, user bisa logout dengan mengklik icon yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.